Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang kalian berada di tingkatan yang akhir di SMA atau tingkatan yang ke-12. Sebelum kita membahas mengenai materi pertama, selalu Bapak ingatkan bahwa kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan, di mana diantaranya cuci tangan sebiasa mungkin. Kemudian yang kedua, menggunakan masker, jaga jarak, dan menghindari kerumunan, supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, bagaimana kabarnya anakku? Semoga sehat walafiat. Untuk anak-anakku bisa dikatakan hadir, tolong anak-anakku tampilkan box hari. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan. Dengan tujuan pembelajaran kita, setelah kita mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan, kita bisa menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Yang kedua, kita mampu menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sendiri. Baik, kita mulai. Pernahkah anak-anak menyaksikan di sekitar kita seorang anak yang berusia 5 tahun, kemudian 10 tahun, kemudian orang dewasa? Ini yang bisa kita gambarkan tentang adanya pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan memiliki perbedaan, tetapi selalu sajalah seiring sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk sendiri. Karena memiliki perbedaan, sehingga memiliki perbedaan pengertian dari kedua komponen tersebut. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses pertambahan jumlah dan ukuran sel di dalam tubuh makhluk hidup dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau biasa disebut dengan irasibel. Tetapi pertumbuhan ini dapat diukur dengan menggunakan angka atau grafik. Pertumbuhan dapat dilihat dengan mengamati tubuh seseorang, tubuh tanaman, atau tubuh. Seseorang yang pada saat dia berusia 5 tahun, tingginya hanya 70 cm. Pada saat dia berusia 12 tahun, tingginya menjadi 120. Itu ada peningkatan dari 70 menjadi 100. Tapi terdapat pertumbuhan. Yang dulunya kurus menjadi gemuk. Itu adanya pertambahan bobot dan volume dari sel, sehingga dikatakan ada pertumbuhan. Kemudian ayam yang kita kenal dari umur 1 bulan ke umur 5 bulan itu berbeda tinggi dan besarnya. Itu yang dikatakan pertumbuhan. Kemudian kita masuk ke perkembangan. Perkembangan adalah progres perubahan yang selalu menyertai pertumbuhan menuju ke taraf kedewasaan. Artinya di mana perkembangan itu akan selalu ikut pada pertumbuhan. Di mana pada setelah sampai ke tingkat yang titik puncak, maka pertumbuhan dan perkembangan itu berhenti. Perkembangan misalnya, pada saat kita masih anak-anak berbeda pada saat kita mulai balik, di mana pada saat anak-anak sistem reproduksi kita belum bisa digunakan sebagaimana fungsinya. Tetapi setelah kita balik, semua sistem reproduksi sudah kita fungsinya sudah dilakukan. Contohnya pada saat anak-anak belum tidak basah, berarti anak-anakku sudah menuju ke dewasaan. Ataupun wanita-wanita yang sudah memiliki perubahan bentuk pada tubuhnya, munculnya buah darah, kemudian pinggul yang melebar, itu salah satu dari terjadinya perkembangan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.
faktor yang mempengaruhi ada dua, faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dapat kita jumpai sebagai faktor luar yang mempengaruhi pertumbuhan dari makhluk hidup itu sendiri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ada yang dikatakan dengan cahaya, ada yang dikatakan dengan makanan, ada yang dikatakan dengan air, dan ada yang dikatakan dengan suhu. Pertama, cahaya. Bagaimana dikatakan bahwa cahaya itu mempengaruhi pertumbuhan? Coba kita perhatikan pada tanaman, tanpa ada cahaya maka tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang. Pada manusia, tanpa ada cahaya manusia tidak tumbuh dan berkembang. Kemudian air, kita perhatikan, air sangat dibutuhkan oleh makhluk. Tanpa air maka makhluk itu tidak akan hidup. Makhluk itu tidak akan berkembang dengan semestinya. Kemudian yang ketiga, makanan. Makanan merupakan nutrisi yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk tumbuh dan berkembang. Tanpa ada makanan, kita tidak bisa bertumbuh maupun berkembang. Kemudian faktor suhu, di mana pada saat kita mendapatkan suhu yang berbeda dengan tubuh kita, maka akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Baik, itulah materi kita hari ini. Bapak harap anak-anak sekalian bisa mengembangkan materi kita, kemudian bisa mendiskusikan dengan teman-temannya. Kita akan bertemu kembali membahas di dalam grup WA ataupun grup FB kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.